Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video sebelumnya tentang sifat-sifat sapring, kita langsung masuk ke definisi sublapangan. Nah, misalkan saya punya F itu suatu lapangan dengan K elemen tak nol yang merupakan himpunan bagian dari F. Jika K itu dengan operasi yang sama pada F merupakan lapangan, maka K saya bisa sebut sebagai sublapangan atau subfield dari F. Berarti kalau saya punya F dengan operasi penjumlahan dan perkalian ini lapangan, K-nya tidak sama dengan himpunan kosong, K-nya himpunan bagian dari F, maka K dengan operasi penjumlahan dan operasi perkalian yang sama pada F ini juga lapangan. Saya bisa mengatakan bahwa K sublapangan dari F. Oke, ini definisinya. Sama seperti definisi sapring. Oke, kita masuk ke contoh. Kita punya ring bilangan real dengan operasi penjumlahan dan perkalian aritmatika biasa merupakan lapangan. Kita punya bilangan rasional itu himpunan bagian dari bilangan real. Maka bisa dibuktikan bahwa bilangan rasional ini adalah sublapangan dari bilangan real. Tapi kita punya bilangan rasional itu memuat bilangan bulat, himpunan bagiannya, bilangan bulat adalah himpunan bagiannya dari bilangan rasional. Di sini kita tidak bisa mengatakan bahwa Z itu sublapangan. Z itu sapring dari Q tetapi bukan sublapangan. Kenapa bukan? Lapangan. Setiap elemen tak nolnya adalah inverse. Sekarang kita lihat. Kalau saya punya dua anggota Z, ya, 2 dikali dengan berapa ketemunya sama dengan 1 di Z. Nah, berarti 1. 2 dikali berapa sama dengan 1? Ini harus bilangan bulat. Ada nggak? Kalau tidak ada, artinya tidak semua anggotanya unit. 2 di dalam bilangan bulat bukan unit di bilangan bulat karena tidak punya inverse. Kalau bukan unit berarti bilangan bulat itu bukan lapangan. Kalau bukan lapangan, dia bukan sublapangan dari bilangan rasional. Teorema ini untuk menyederhanakan. Kalau saya punya F lapangan, K-nya himpunan bagian dari F yang tidak kosong, K adalah sublapangan jika dan hanya jika memenuhi dua sifat ini. Pertama, tertutup terhadap pengurangannya. Yang kedua, untuk setiap A dan B di dalam K yang B-nya tidak nol, maka A kali B inverse-nya juga tertutup di dalam K. Berarti pengurangannya inverse terhadap penjumlahan itu juga harus ada, inverse terhadap perkaliannya juga harus ada pada elemen tak nolnya. Tertutup. Dua hal ini. Nah, teorema ini mengatakan jika dan hanya jika. Berarti pembuktiannya harus dua arah. Pembuktian dari arah kiri ke kanan maupun pembuktian dari kanan ke kiri. Saya akan buktikan satu arah saja. Pembuktian berikutnya silahkan dicoba sendiri. Nah, perhatikan. Jika saya punya tadi apa? Lupa saya. F lapangan. Kita punya K tidak kosong. K-nya himpunan bagian dari F. Untuk membuktikan sublapangan, kita buktikan kalau saya punya A, B di dalam K,
ya. Maka A, apakah A dikurangi B juga di dalam K? Ini kan? Ini ya. Oke. Saya punya A, B di dalam K. Kalau saya punya A, B di dalam K artinya apa? Artinya B-nya di dalam K, min B-nya juga di dalam K. Berarti A-nya di dalam K, min B di dalam K mengakibatkan A min B-nya di dalam K. Nah, pun demikian kalau saya punya A, B di dalam K, K-nya lapangan atau sub lapangan tadi ya, maka B inverse-nya kalau B-nya tidak 0, B inverse-nya juga di dalam K karena B-nya unit. Sehingga A dikali B inverse juga di dalam K. Maka dua hal ini terpenuhi kalau K-nya adalah sub lapangan. Arah sebaliknya silahkan buktikan sendiri. Kalau dua hal ini terpenuhi, I1, I2 terpenuhi, maka buktikan bahwa K-nya sub lapangan. Artinya apa? Ke 10 sifat subring saya tambah dengan sifat lapangan harus terpenuhi. Nah, contoh, saya punya Q adalah suatu lapangan dari sebarang atau semua bilangan rasional yang kemudian saya definisikan Q akar 3 itu adalah koleksi A ditambah B akar 3 di mana A dan B nya bilangan rasional Q. Tunjukkan bahwa Q akar 3 itu lapangan dengan menerapkan teorema 7.4. Nah, teorema 7.4 itu tadi apa? Kalau A, B di dalam Q akar 3, maka pengurangannya juga di dalam Q akar 3, perkaliannya dengan inverse juga di dalam Q akar 3. Oh, jangan pakai AB, pakai XY aja biar gak bingung sama yang ini ya. Saya ambil, hapus, mana tadi, di sini hapus. Oke, kalau saya punya X, punya Y di dalam Q akar 3, maka X dikurangi Y-nya harus di dalam Q akar 3, X dikali Y inverse-nya juga harus di dalam Q akar 3. Inilah yang akan kita buktikan. Satu persatu kita mulai. Kita ambil X, Y di dalam Q akar 3. Artinya kalau X anggota Q akar 3 ada A dan B bilangan rasional sehingga X-nya sama dengan A ditambah B akar 3. Y-nya juga gitu. Y-nya ada P, C dan D lah ya. C dan